Shalom wanita Allah, shalom yang ada di rumah-rumah, puji Tuhan. Wanita Allah yang gagah perkasa, hari ini kita akan masuk dalam ibadah, kita mengucap syukur, kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita dari surga. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Engkau selalu baik dalam hidup kami, hari demi hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun masalah yang kami hadapi, kami sungguh percaya Engkau ada bersama dengan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami memuji, menyembah Engkau, dan kami mau setiap kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, shalom para ibu-ibu, para WBI dimanapun kita berada di tempat kita masing-masing pada hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari lepas hari pertolongannya atas rumah tangga setiap kita dimanapun kita berada, atas setiap hidup kita. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari nyanyikan tentang kebaikan Tuhan bagimu dan bagiku. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bareng-bareng yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari dahulu sampai selama-lamanya. Yesus baik, amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik bagiku, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lagi Yesus, Tuhan Yesus baik, oh amin. Untuk selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya bagi kami. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
tentang kebaikan Tuhan bagi setiap hidup kita. Panggil nama Yesus, 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 Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, oh Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau baik buat kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Nama Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu dari setiap tempat kami, mewakili keluarga, rumah tangga setiap kami, mewakili kota kami, Tuhan Yesus. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, kemuliaan hanya dari hidup kami kepadamu. Ku mau memujimu, ku selalu
kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan, yang kami percayai sampai hari ini. Yes Lord, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya Yesus, satu-satunya yang ada. Kami berkata, dari kehidupan keluarga setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, dari setiap keluarga kami Tuhan, nama Yesus satu-satunya, satu-satunya yang kami percaya. Kami hidup karena berkat daripadamu. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami menaruh iman, percaya kami di hadapan tata kasih karunia Tuhan Yesus. Yes Lord, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari berbahasa roh bersama-sama yuk. Syakaralabatakadaralah. Mari dimanapun kita berada, doa masing-masing cara pribadi kepada Tuhan. Dari hidup kita, dari hidup keluarga kita, rumah tangga setiap kita di hadapan tata kasih karunia Tuhan. Kami menaruh hidup kami di hadapan tatamu. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Keluarga yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Syakanaralabana kadaralabaralabaralabaralabaralabayasi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Namanya Yesus, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan,
Terima kasih Tuhan. Keluarga kami, hidup kami, semuanya karena berkat Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan diberkati lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu menjadi penyambung lidah bagi setiap kami para wanita-wanita Allah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Kita berharap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur tangan Tuhan yang terus menuntun setiap kehidupan kita. Nah, sharing untuk ibadah WBI untuk hari ini, kami diberikan tema tentang pemulihan hati. Ya, kita percaya Tuhan Yesus bekerja melalui apa yang kita dengarkan, firman yang Tuhan mau perkatakan buat setiap kita, biar itu memulihkan hati setiap kita. Amin, puji nama Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita masuk ke toko pecah belah nih ya, maka sesuai namanya pun kita harus berhati-hati. Benar ya Bu ya? Kalau kita masuk ke toko pecah belah, kita tuh harus ekstra hati-hati saat hendak berbelanja di sana, benar ya? Karena jika tidak hati-hati, bisa saja kita memecahkan barang-barang yang dijual di sana. Dan artinya kalau pecah itu berarti kita harus membayarnya, kita harus membelinya. Nah, sedikit aja terjadi benturan, bisa saja terjadi keretakan di sana sini. Setuju ya? Nah, jika sedikit terbentur saja, terjadi keretakan. Nah, bagaimana jika jatuh? Wow, tentu hancur berkeping-keping begitu ya. Nah, pada dasarnya manusia itu juga sama seperti itu. Ibarat kaca, kita ini gampang pecah. Nah, saya punya gambarnya ya, tadi gambarnya udah ditayangkan ya. Ibarat kaca, kita ini gampang pecah. Ibarat kayu, kita ini gampang patah. Ibarat benang, kita ini gampang putus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Perlu ada stiker kayaknya ya. Mesti ada stiker di hati kita nih dipasang. Awas mudah pecah. Yang harus ditempel di hati kita. Ternyata bukan hanya barang-barang tersebut ya. Yang mesti berhati-hati. Ternyata hati kita juga. Nah, ketika kita terluka, begitu seseorang menyinggung perasaan kita. Kita terluka, begitu mertua, mungkin menantu, mungkin suami, atau mungkin anak, mungkin rekan kerja kita, rekan sepelayanan, atau atasan kita mengucapkan kalimat yang sedikit lebih keras atau sedikit lebih tajam dari biasanya. Terus kita kecewa, begitu sahabat tidak melakukan seperti yang kita harapkan. Mungkin saja kita terluka, begitu pasangan tidak lagi memperhatikan kita. Kita bahkan bisa marah kepada Tuhan di saat dia seolah mengabaikan doa-doa kita. Luka hati kita pun kian hari kian bertambah parah. Dan puncaknya hati kita menjadi pahit bak empedu. Nah, itulah sebenarnya keadaan hati kita sebelum diperbaharui di dalam Kristus. Hati kita sangat rapuh, begitu ya. Nah, Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, ini adalah kisah seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Dia ada di kolam Bethesda karena dia tahu, dia dengar bahwa di kolam itu ada mujizat. Ya, kalau ada malaikat datang menggoyangkan air di kolam itu, mujizat terjadi dan orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami masalah saat itu, terus yang duluan sampai ke kolam dia akan sembuh. Nah, kita akan coba lihat ya sama-sama di Alkitab kita di ayat 5 sampai 7. Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Kita akan baca sama-sama ya meskipun di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ya, nah
Dari ayat yang kita baca, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun jika kita membaca respon orang yang lumpuh selama 38 tahun itu, maka akan jelas terlihat di sana bahwa hatinya itu luka, gitu ya. Jadi respon orang yang hatinya luka itu jawabannya negatif. Tuhan kan tanya, maukah kamu sembuh? Sebenarnya kan jawabannya mau Tuhan, sembuhkan saya, kan gitu udah selesai kan. Tapi jawaban orang yang lumpuh 38 tahun itu karena hatinya itu luka, hatinya sakit. Jawaban dia apa? Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan orang-orang yang tidak mau menurunkannya ketika air di kolam itu mulai bergoncang ya. Nah, dia menyalahkan orang-orang yang turun duluan mendahului dia. Gak punya hati gitu ya. Gak punya perasaan. Gak lihat apa aku begini tidak berdaya. Kok ya tega gak nolongin saya gitu mungkin saat itu di pikirannya. Nah, namun ini hal yang begitu luar biasa yang ibu-ibu perlu renungkan baik-baik, perlu catat baik-baik dan berdoa bahwa kalau saat ini ibu-ibu luka, ibu-ibu sedang mengalami luka hati, biarlah apa yang dialami si lumpuh 38 tahun ini, mujizat yang dialami itu juga boleh terjadi pada setiap kita. Perjumpaan orang lumpuh ini dengan Tuhan Yesus memulihkan hatinya. Orang lumpuh ini disembuhkan secara physically. Tetapi yang lebih penting adalah orang ini hatinya dipulihkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi diri kita masing-masing? Jika hati kita saat ini terluka, kita kan mau terbuka di hadapan Tuhan. Mungkin teman-teman kita enggak tahu, mungkin suami kita enggak tahu. Mungkin orang tua, mertua, menantu, anak-anak, cucu, sahabat, rekan-rekan sepelayanan kita, rekan-rekan, sahabat-sahabat kita tidak tahu kondisi hati kita. Tapi Tuhan tahu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah, saat ini mari kita berurusan sama Tuhan secara pribadi. Jika hati kita terluka saat ini, mari akui di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, jangan biarkan keadaan itu berlarut-larut. Karena luka hati yang dibiarkan berlarut-larut tanpa ditangani dengan baik, itu akan menjadi satu kepahitan. Oke? Apakah hatimu terluka? Jangan biarkan berlarut-larut. Yang pertama, perlu renungkan baik-baik ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Izinkan kasih Yesus memulihkan hati kita. Izinkan Roh Kudus melembutkan hati kita. Karena ketika hati kita keras, kita begitu sukar untuk dipulihkan ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari lembutkan hatimu. Minta Roh Kudus melembutkan hati kita. Minta Tuhan Yesus kasihnya memulihkan hati kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa yang harus kita kerjakan? Jaga hati kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu menuntut orang lain untuk menjaga hati saya. Bu A, jaga dong perasaan saya. Bu B, jaga dong perasaan saya. Jangan ngomong begitu, jangan lakukan itu melukai saya. Tidak bisa seperti itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Karena firman Tuhan katakan jagalah hatimu. Itu berarti firman Tuhan ajarkan sama kita yang harus menjaga hati kita masing-masing. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Itu tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, jadi itu yang harus kita kerjakan. Dan kita perlu menjaga hati kita masing-masing karena kita tahu hati kita ini rapuh. Hati kita ini gampang terluka, hati ini gampang pecah. Jadi kita memang harus jaga dengan segala kewaspadaan. Dan ingat baik-baik, bukan orang lain yang disuruh menjaga hati kita, tapi kita masing-masing jaga hati kita. Yang ketiga apa yang perlu kita lakukan? Jaga hatimu dengan tetap terhubung dengan Tuhan. Ayo. Tetaplah terhubung dengan Tuhan, karena itu akan menolongmu untuk menjaga hatimu. Tetap terhubung dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Sampai di sini firman-Nya, tapi kita mau lihat film dulu sebentar ya.
sampai di suatu toko dan dia melihat sesuatu yang menarik hatinya. Dia ingin melihat, dia ingin menjamahnya karena itu menarik perhatiannya. Tapi apa yang terjadi? Oh, ternyata pemilik toko marah dan mengusir dia keluar karena takutnya pecah itu nanti barang. Dia pulang dengan hati yang luka. Lalu dia mau tunjukkan lukisan pada mami dan papinya. Dia pengen, mami papinya mungkin bisa memberikan kelegaan di hatinya. Ternyata papinya sibuk dengan urusannya sendiri dan maminya juga sibuk. Dia dicuekin dan itu ternyata membuat keretakan lagi. Keretakan makin bertambah makin banyak. Lalu dia ada dalam perenungan kesendirian. Dan saya percaya dia mengambil rest gitu ya. Lalu datanglah satu pribadi, yakni Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan hal yang begitu luar biasa. Hati yang baru, hati yang dipulihkan. Dan ketika hati yang dipulihkan oleh darah Yesus, hati Tuhan Yesus sendiri masuk di dalam hatinya. Hidupnya dipulihkan loh. Keretakan itu dipulihkan, disembuhkan. Dan dia menjadi sembuh, dia menjadi sukacita. Sakit hati, luka hatinya hilang, sembuh seketika itu juga ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia alami, dia langsung berikan kepada semua orang. Dia peluk papinya, papinya mengalami mujizat. Dia peluk maminya, maminya mengalami pemulihan. Lalu dia impartasikan itu kepada semua orang. Sama pemilik toko, mengalami pemulihan. Lalu kepada teman-temannya. Dia tahu dia gak suka sama temannya ini karena suka gosip, suka menggunjing. Tapi dia peluk sahabatnya, dia katakan I love you, aku mengasihimu. Dan itu ternyata Tuhan lihat loh apa yang anak itu lakukan, Tuhan Yesus lihat. Hati yang dipulihkan ketika berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Tuhan Yesus ingin memulihkan hati kita. Amin. Film tadi film kartun, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi itu sangat menginspirasi kita. Dan saya sangat berharap film yang sederhana itu boleh membangkitkan kita semuanya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu memulihkan hati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Sungguh kasih-Mu yang memulihkan setiap kami. Dan kami percaya Bapa, ketika Engkau menjamah hati kami, Engkau memulihkan hati yang terluka. Engkau menyembuhkan kondisi hati kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Saat ini Tuhan, setiap wanita-wanita Allah yang sedang mengalami luka di hatinya, yang sedang mengalami kekecewaan, mengalami sakit hati. Mari Tuhan, Engkau menjamah hari ini. Saat ini juga Tuhan, Engkau jamah hatinya, pulihkan hatinya, sembuhkan hatinya Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus, film tadi bukan sekedar film Tuhan, tapi ada yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Hanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu yang memulihkan keadaan kami. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu yang menyembuhkan kondisi hati kami. Saat ini Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami terus mencari wajah Tuhan, kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Tuhan yang sembuhkan keadaan kami. Tuhan yang pulihkan keadaan kami. Dan ketika kami mengalami kesembuhan, pemulihan hati kami menjadi orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mengimpartasikan kasih Tuhan kepada banyak orang. Kami mau Tuhan, kami disembuhkan untuk menyembuhkan yang lain. Kami dipulihkan untuk memulihkan yang lain. Kami diselamatkan untuk menyelamatkan yang lain. Kami mau Tuhan, ketika kami mengalami pemulihan dan kesembuhan, kami bawa hati yang baru, hati Tuhan Yesus sendiri kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Karena kami mau jamah mereka. Kami mau berikan Tuhan kuasa mujizat-Mu atas mereka. Kami mau berdoa buat mereka agar mereka mengalami kesembuhan yang sama. Mereka mengalami pemulihan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita doa bersama-sama, satukan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan terus menyertai setiap kami. Kami boleh beribadah, kami boleh dipuaskan dengan firman-Mu Tuhan. Terus biar kami boleh dibentuk Tuhan untuk terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang seperti Engkau Yesus. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi, hati yang terus dipulihkan Tuhan Yesus. Hati yang terus mau dibaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh terus mendewasakan iman rohani kami Tuhan. Biar wanita-wanita Allah Tuhan Yesus terus boleh bangkit Tuhan. Menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Membawa keluarga-keluarga menjadi keluarga yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Menjadi berkat dimanapun Tuhan wanita-wanita Allah ini berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Dewi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus Tuhan Yesus Kau tambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang daripadamu. Kau akan pakai Ibu Dewi lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati segenap pelayanannya, keluarganya, terus dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami beserta keempat wakilnya Tuhan. Gembala rayon kami Pak Beni Gunawan beserta wakilnya, Gembala cabang, Gembala GPI Metro Permata Tuhan Yesus, hamba-Mu Pak Rudi, Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan terus Engkau menopang hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan pengurapan-Mu yang baru senantiasa Tuhan. Engkau pakai untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Terima kasih berkati segenap pelayanan dan penggembalaannya Tuhan. Di mana hamba-Mu melayani Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Perlindungan penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas hamba-hamba-Mu ini. Juga keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi. Terus biar lawatan Tuhan turun atas bangsa kami. Limpahi dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan lawat dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berikan keamanan Tuhan. Berikan pemulihan demi pemulihan bagi bangsa kami. Perekonomian kembali berjalan kembali dengan normal Tuhan. Bangkit dari resesi ekonomi. Tuhan, pandemi COVID ini juga terus akan berangsur pulih Tuhan. Bangsa kami boleh disehatkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan, pemerintahan bangsa kami Tuhan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden kami Jokowi Tuhan Yesus beserta wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan berkati Tuhan, pengurapan-Mu yang terus menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan Yesus. Untuk boleh Tuhan terus menyelesaikan Tuhan. Membawa keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami Tuhan Yesus boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang berkemenangan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau memberkati Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan. Wanita-wanita-Mu Tuhan, wanita-wanita Allah yang sudah hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus, yang melalui ibadah melalui online ini Tuhan Yesus. Terus lawatan-Mu Kau berikan atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera dan kasih yang berlimpah-limpah. Terus berikan sukacita-Mu Tuhan Yesus. Terus berikan kesabaran Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan. Untuk membawa keluarga mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Yesus selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Wanita-wanita Allah, terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati semua.